Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isop Adiluhung, NPM 19211999 dari Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan gerak. Yang pertama ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai dengan kesadaran pikir akan benar atau tidaknya gerakan yang telah dilakukan. Salah satu tujuan pemberian program pendidikan jasmani kepada pelajar adalah agar pelajar menjadi terampil dalam melakukan aktivitas fisik. Menurut William, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran keterampilan gerak, yaitu pelajar keterampilan gerak yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan gerak itu dipelajari. Keterampilan gerak merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh berfungsi dengan baik. Tingkat koordinasi gerakan relatif tinggi. Yang selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Kecermatan pelaksanaan gerak dapat ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot yang terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan jenis otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada keterampilan gerak kasar atau gross motor skill. Keterampilan gerak kasar adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Contohnya antara lain keterampilan gerak loncat tinggi dan lempar lembing. Pada keterampilan gerak kasar diperlukan keterlibatan bagian tubuh secara keseluruhan. Yang kedua ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Contohnya antara lain adalah keterampilan gerakan menarik, pelatuk, senapan, dan pelepasan busur dalam memanah. Pada keterampilan gerak halus hanya melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot halus. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir. Apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang susah diketahui dengan karakteristik seperti itu. Keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama keterampilan gerak discrete motor skill. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksananya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya adalah gerakan berguling ke depan 1 kali. Titik awal gerakan adalah pada saat pelaku berjongkok dan meletakkan kedua telapak tangan dan tengkuknya ke matras. Sedangkan titik akhir adalah pada saat pelaku sudah dalam keadaan jongkok kembali. Yang kedua ada keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak discrete yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya gerakan berguling ke depan berkali-kali. Yang ketiga ada keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. Keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan akhir dari gerakannya. Contohnya adalah keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Di sini titik awal dan akhir tidak mudah untuk diketahui karena merupakan rangkaian dari bermacam-macam rangkaian gerakan. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Keterampilan tertutup. Keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan mengguling
pada senam lantai. Dalam gerakan ini, pelaku memulainya setelah siap untuk melakukannya dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakan. Yang selanjutnya ada keterampilan terbuka atau open skill. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaan terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan dapat bersifat temporal dan bisa bersifat spesial. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan memukul bola yang dilambungkan. Dalam gerakan ini, pelaku memukul bola dengan menyesuaikan dengan kondisi bolanya agar pukulannya mengena atau tepat sasaran. Pelaku dipaksa untuk mengamati kecepatan arah dan jarak bola, kemudian menyesuaikan pukulannya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Agar memiliki keterampilan gerak yang baik, seseorang harus belajar dan berlatih melakukan pola-pola gerak yang bermacam-macam dalam jangka waktu yang relatif lama. Belajar dan berlatih yang perlu dilakukan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas fungsi-fungsi yang merupakan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama, kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan kualitas perlu baik agar gerakan bisa terampil dalam unsur fisik ini. Yang membentuk keterampilan fisik meliputi yang pertama ada kekuatan, ketahanan, kecepatan dan kelincahan, kelenturan, ketajaman indera dan kecepatan reaksi. Yang kedua, kemampuan mental adalah kemampuan yang memerlukan fungsi pikir. Dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Ada 9 unsur yang termasuk dalam kemampuan mental. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua, kecepatan memahami rangsangan stimulus. Yang ketiga, kecepatan membuatan keputusan. Yang keempat, kemampuan memahami hubungan jarak atau spasial. Yang kelima, kemampuan menaksir irama. Yang keenam, kemampuan mengingat gerakan. Yang ketujuh, kemampuan memahami mekanika gerakan. Dan terakhir, kemampuan konsentrasi. Yang selanjutnya ada yang ketiga, kemampuan emosional. Kemampuan atau kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak yang terampil. Kemampuan atau kondisi emosi awal yang berpengaruh pada saat melakukan gerakan terhadap kualitas penampilannya meliputi kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan mau melakukan gerakan, bersikap positif terhadap prestasi belajar gerak. Kesimpulannya, yaitu keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Unsur-unsur kemampuan fisik, mental, dan emosional tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh mempengaruhi gangguan atau kelemahan pada salah satu unsur kemampuan berpengaruh yang tidak baik terhadap penampilan keterampilan gerakannya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan keterampilan gerak dalam rangka pencapaian prestasi olahraga perlu dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai karakteristik cabang olahraga yang dilakukan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.